Selamat malam, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang di kancah YouTube Tarekat di acara Bulan Menari yang diadakan pada tanggal 28 September 2021 yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Tari Masa Bakti 2021-2022. Sebelum itu, perkenalkan, saya Adi Mahendra yang akan memandu jalannya acara Bulan Menari pada hari ini. Mudah-mudahan di situasi seperti ini, di masa pandemi COVID-19, kita tetap dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tadi sudah disaksikan karya-karya yang sangat luar biasa dari para koreografer yang berkompeten tentunya di bidangnya. Nah, sekarang saya kehadiran dari 3 koreografer yang sedang sedang bergebu-gebu berkarya di masa ini, yang mungkin bisa diperkenalkan ya, ini wajah-wajah koreografer yang ganteng-ganteng. Mungkin dari kakak yang sebelah kiri ya, mungkin yang pertama mungkin bisa diperkenalkan.
Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Mahdi Astawa. Saya dari pastinya Bali. Dari Gianyar, Kecamatan Sukawati, Desa Batuan Kalir, banyak belakangnya. Ampun, ya. Saya juga lulus dari ISI Denpasar tahun 2018, dan kali ini saya dapat kesempatan yang kedua kali untuk bisa mementaskan karya saya di bulan hari ini. Oke, cukup sekian. Waduh, sangat singkat sekali ya, sangat jelas tadi itu perkenalannya. Baik, mungkin bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Gede Caksu Raditya Utama, bisa dipanggil Tude. Saya mahasiswa angkatan tahun 2020 di Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan atau PSP namanya, di Institut Seni Indonesia Denpasar. Baik, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya. Om Swastiastu. Nama saya Imade Arma Wilingarsa, bisa dipanggil Linga, asal Banjar Pakendaran Batuan, Sukawati, Gianyar, Bali. Mungkin umurnya bisa? Umur saya sekarang 17 tahun. Wah, sangat muda ya, 17 tahun sudah berani berkarya. Tentu tadi sudah diperkenalkan tadi biografi dari para koreografer kita, karena tadi penonton sudah menyaksikan ya karya-karya yang luar biasa tadi. Mungkin bisa nggak dijelaskan bagaimana sih latar belakang penciptaan dari karya-karya yang luar biasa tadi? Karena tadi dari kiri ya, mungkin sekarang ke kanan. Mungkin sedikit ulasan singkat gitu dari karyanya. Iya, saya akan menjelaskan dari karya saya yang judulnya Tunawiru. Dari karya Tiang Nigam ingin menyampaikan seseorang yang kurang membutuhkan atau tunawiru, rungu dan tidak bisa mendengar. Dari karya Niki yang ingin menyampaikan, janganlah menganggap remeh dari seseorang yang kurang mendengar atau berbicara, karena dibalik dia diam, dia mempunyai kelebihan yang sangat baik. Sangat sangat excited sekali terhadap saudara-saudara kita yang yang kurang, yang mempunyai kekurangan dalam segi fisik gitu ya. Jadi dari judulnya tadi Tunawiru ya, jadi itu gabungan ya, gabungan dari yang nggak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Oh ya, sangat luar biasa. Mungkin dari tadi saya sempat menonton dari adik yang di sebelahnya ya, bisa dilanjutkan karyanya tadi Legong ya. Ya, benar sekali. Judulnya Legong apa sih tadi karyanya? Judulnya itu Legong Dieng. Legong Dieng. Iya. Mungkin bisa dijelaskan nggak gimana sih? Baik, terima kasih. Jadi dalam karya ini, mengapa Dieng saya jadikan objek untuk karya Legong ini? Karena memang yang pertama, banyak keunikan yang saya dapatkan dari pohon bambu atau Dieng ini. Nah, yang pertama itu, setelah saya mengamati selama saya mendapatkan banyak sekali filosofi, kemudian banyak sekali bentuk-bentuk dari Dieng tersebut dan ukuran Dieng yang beragam. Kemudian dari sanalah saya jadikan acuan untuk membuat gerakan dalam karya ini. Jadi pesan yang disampaikan dalam karya ini itu bahwasanya kita sebagai manusia itu harus bisa saling menjaga. Nah, karena saya lihat Dieng ini biarpun bentuknya yang berbeda, kemudian
seberapapun dia diterpa angin, sekeras apapun dia diterpa angin ataupun diguyur hujan, maka tim itu bisa saling menjaga dan tidak saling menjatuhkan. Itu yang saya temukan dari pohon bambu tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Waduh, itu ya tadi sangat dalam sekali filosofinya. Risetnya juga tentunya sangat dalam juga. Tadi saya sempat dengar bahwa saling menjaga di sana ya. Jadi fenomena yang dapat mengkritik fenomena zaman sekarang di mana rasa solidaritas itu semakin menipis ya. Begitu ya maksudnya ya. Betul sekali. Sangat luar biasa sekali ya. Begitulah tadi rangsangan seorang seniman ya terhadap objek saja mampu menggali sedalam itu begitu. Mungkin selanjutnya ya kakak yang baju putih. Iya. Apa pertanyaannya? Ya, mungkin bisa dijelaskan kak. Untuk judulnya apa ya? Tadi katanya 2 kali ya dapat dipentaskan tadi. Ya, sebenarnya karya Irama Tubuh dulu judulnya Irama Tubuh ini sebagai tugas akhir di Sidang Pasar. Ini mungkin terlahir kembali di bentuk tubuh yang berbeda, namun saya tetap mengontrolnya. Karena apa? Pada dasarnya konsep ini memang ada di tubuh saya, menjadi sebuah alasan kenapa saya harus tunggal, kenapa saya agak pakai musik, kenapa saya akhirnya kostumnya cuma pakai stripe. Jadi semuanya itu terbentuk dari sebuah konsep dari tubuh saya sendiri. Berawal, kalau membicarakan konsep karya ini, akhirnya terbentuk wujud sebuah karya tari tunggal tanpa musik ya. Mungkin penonton tidak mendapatkan mendengar musik itu, tapi dari segi penari saya selalu memotivasi ada kok musik, cuman penonton gak akan pernah bisa mendengar. Tapi karya saya berharap, harapan saya penonton itu bisa merasakan musiknya dari ketukan gerak, dari ritmenya gerak itu. Oke, saya ceritakan sedikit ya tentang konsep karya akhirnya terbentuknya wujud karya ini, yang berawal dari kenapa sih tari itu harus pakai tubuh? Kenapa tari itu identik dengan tubuh yang bergerak? Apa itu tari? Pertanyaan-pertanyaan itu yang selalu keliling di otak saya. Kenapa tari itu harus untuk di zaman sekarang ya pada saat zaman itu pakai kostum yang wah, pakai musik, dan ada istilah kayak gini, mungkin kalau orang-orang Bali ada bahasa seperti ini, musik itu bengigel saja. Kenapa kita tidak balik? Digerak atau musik saja. Dibalik itu bisa gak kita melihat musik itu tidak didengar tapi dilihat? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang akhirnya mulai memunculkan, oh pada dasarnya bukan menyampingi tentang teori-teori tari itu adalah gerak-gerak ini, bukan seperti itu, tapi saya mempunyai definisi sendiri untuk mengungkapkan tari itu apa sih. Kalau definisi saya, tari itu ya gerak, itu aja, gerak yang menyampaikan pesan. Cuma itu. Akhirnya saya lihat kenapa harus pakai kostum, kenapa harus pakai lighting, kenapa harus pakai properti yang pada dasarnya akhirnya membunuh geraknya. Kan ada beberapa ya, ada beberapa sampai kita pakai kostum untuk mengangkat tangan aja susah. Padahal kita tahu gerak tubuh kita ini udah ada batasannya, nggak mungkin kaki itu sampai lewat ke sini, tapi kita batasi lagi dengan kostum, kan jadinya lucu. Jadi hal seperti itu saya akhirnya bikin kostum. Mohon maaf, sebenarnya ingin saya telanjang lagi pada saat itu, tapi ada beberapa dosen yang akhirnya tidak, ini bukan di Amerika atau di luar negeri, kayaknya pakai straight aja dulu. Habis itu kenapa judulnya Irama Tubuh?
pada dasarnya saya menganggap tubuh saya ini sebagai memory card. Jadi saya pertama kali lahir, belajar menari, sekolah di SMKI, kuliah di ISI Denpasar, ada banyak pengalaman yang akhirnya tersimpan dalam tubuh saya. Dari itu akhirnya diolah oleh tubuh menjadi sebuah intuisi, akhirnya tercetuslah atau terciptalah irama tubuh saya dari pengalaman saya. Pada endingnya yang ingin saya, bukan sih saya ingin memaksakan penonton biar sama persepsi terhadap konsep saya, tidak, tapi yang saya rasakan dalam proses berkarya, saya ingin membicarakan ini loh jati diri saya ketika berproses dari A sampai sekarang. Makanya karya irama tubuh ini tidak akan pernah selesai selama saya masih bernafas, karena memori tubuh akan terus menyimpan beberapa pengalaman seperti itu. Ya kurang lebih seperti itulah. Ya kalau menurut. Ya menarik sekali ya, panjang sekali perjalanannya, banyak lika-liku yang melalui sempat mengalami gap ya dengan dosen pembimbing. Pada dasarnya di sini saya menangkapnya memberikan sebuah perspektif yang berbeda, ya maksudnya begitu kan? Ya, nah, saya banyak sekali mempunyai pertanyaan sebenarnya, tapi sebelum itu saya buka dulu sesi pertanyaan, mungkin 3 pertanyaan dari penonton mungkin. Ya kebetulan ada pertanyaan dari penonton ya, Karisma Aditya. Ya, ini pertanyaannya mengarah ke adik Linga ya, adik Linga. Nah pertanyaannya, apa sih keistimewaan karya Tunawiru itu? Saya tidak melihat sesuatu yang fantastis. Itu hal yang benar-benar membuat saya kurang tertarik karena dari pertama menyaksikan itu sudah tebak bahwa seorang itu menyampaikan orang yang memiliki kelebihan dalam keterbatasannya. Nah mungkin bisa dimengerti pertanyaannya? Oke, ulang ya. Jadi pada intinya Karisma Aditya ini bertanya apa sih kelebihan dari karya Tunawiru ini, sedangkan pada setiap adegannya sudah menyampaikan hal tersebut, sudah tersampaikan kepada penonton gitu. Dan mungkin apa sih hal yang istimewa, lebih rinci lagi di dalamnya gitu. Baik, semua atas pertanyaannya Kakak Risma Aditya. Saya akan jawab semaksimal mungkin yang saya bisa. Keistimewaan dari suatu karya atau gerak yang terdapat di karya Tiang Tunawiru itu, bagi Tiang keistimewaannya dari gerak pengolahan mulut seseorang yang tidak bisa berbicara. Mungkin mulut niket yang olah menjadi suatu gerakan, kemudian recurring video dan suatu gerakan tangan yang berada di telinga. Mungkin untuk ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup? Cukup. Ya, itu ya tadi penjelasannya Karisma Aditya terkait dengan karya Tunawiru. Ya, pada intinya di sana menekankan pengolahan dari bagian mulut ya, bagian tubuh bagian mulut serta simbol menutup telinga untuk memberikan clue. Begitu kurang lebih. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan dari penonton? Tidak ada? Mungkin dari panitia di sini tidak ada? Belum? Oke. Ya, lanjut lagi ya. Tadi karya irama tubuh Reborn. Wah, ini Reborn nih. Jadi tadi dapat menjelaskan bahwa bahwa dengan tubuh yang berbeda gitu, mencoba membawa memori tubuhnya Kak Manus ke
tubuh yang berbeda. Mungkin bagaimana sih metodenya dalam mentransformasikan memori tubuhnya kakak ke penari begitu? Kan berbeda-beda tubuh penari. Wow, keren pertanyaannya. Jadi sebenarnya dalam proses ini saya masih tahap pencarian bagaimana sih caranya intuisi tubuh saya akhirnya saya bisa transfer secara total, secara 100% ke tubuh penari. Dalam proses ini dapat saya ceritakan enggak 100%. Jadi masih tahap percobaan, belum sempurna. Tapi dalam proses saya selama 2 minggu berproses, cuman kata si penari sih sudah beberapa kali nonton karya saya walaupun lewat video. Dalam karya irama tubuh ini kan hampir 90% geraknya improvisasi, tapi polanya udah terpatok motivasinya itu jelas. Contoh ketika gerakan di dada yang motivasinya bagaimana kita bernafas. Jadi motivasi semua gerak itu jelas walaupun pada akhirnya improvisasi. Tapi ya bisa dibilang improvisasi yang tertata. Akhirnya saya dalam proses menuangkan ke dalam bentuk karya ke si penari, saya terus doktrin dengan motivasi-motivasi tersebut. Gerakan ini ya motivasinya ini, dan saya terus amati sebelum saya lihat dia enak menari, bukan dia udah merasa enak menari tapi saya belum ulang, coba terus ulang sampai mentah-mentah ya kayak gitu. Kalau dia sudah mau ngambil resiko, dia mau menarikan karya ini dengan konsep tubuh saya, ya harus pakai enaknya saya, nggak bisa pakai enaknya dia ya. Itu sih kurang lebih proses saya akhirnya, walaupun ini menurut saya masih dalam eksperimen ya, dalam prosesnya belum tentu ini berhasil, belum tentu bisa dicontoh, enggak juga, tapi minimal untuk tahap awal ini itu yang saya pakai, karena kedepannya kalau Astungkara bisa berproses lagi, saya pingin pakai objek tubuh perempuan, nggak pakai objek tubuh laki-laki. Itu aja sih kurang lebih. Ya, terima kasih penjelasannya Kang Mus. Ya, jadi nanti saya tunggu karyanya tuh yang pakai apa? Objek tubuh perempuan. Ya, kayaknya Tunggal. akan menarik sekali ya. Nanti itu penarinya yang sekarang kan mungkin tuntut saja sampai muntah-muntah katanya. Ya, tuntut saja nanti. Ya. Nah, terkait mungkin ada pertanyaan dari penonton? Ya, ada pertanyaan ya dari penonton. Mungkin ini ditujukan ke 3 koreografer. Nih, apa yang kamu dapatkan dalam proses karya yang disajikan ini? Mungkin ini ke penarinya ya, P ya? Mungkin ke penarinya ya, pertanyaan ini. Iya, jadi mempertanyakan apa sih yang didapatkan dalam proses ini gitu. Dalam proses sebentar. Oh, sorry. Pertanyaan ini disampaikan kepada koreografer dengan judul karya Ledong Tiying. Ya, ketude ya, berarti ya. Jadi apa yang kamu dapatkan dalam proses karya yang disajikan ini? Itu pertanyaannya. Jadi mungkin terkait dengan prosesnya, keluh kesahnya, kemudian apa yang didapatkan dari proses gitu. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih Kak. Jadi yang selama proses yang saya dapatkan itu banyak hal, yakni seperti yang saya bilang tadi. Yang pertama itu setelah saya mengamati dan mengeksplorasi tumbuhan bambu itu, nah yang saya
pasti filosofinya. Kemudian yang kedua, saya dapat berproses dengan para penari yang bisa dibilang cukup mampu untuk menarikan tarian ini. Kemudian di sela-sela proses, walaupun ada hambatan, yakni hambatannya waktu ya. Jadi tapi waktu ini bukan menjadi hambatan, cuma sebagai tantangan untuk saya menyelesaikan karya ini. Karena memang waktunya sangat singkat dan menyesuaikan dengan para penari itu sedikit lebih sedikit sulit ya untuk saat ini karena keterbatasan waktu juga. Tetapi Astung-Kake dalam setiap prosesnya, saya beruntung dapat kelima penari tadi karena memang penari-penari yang saya pilih ini mempunyai inisiatif yang sangat tinggi. Jadi di saat saya menuangkan gerak, kemudian para penari belum dapat mentransfer gerak tersebut ke dalam tubuhnya, dan dia terus mencari gerakan tersebut tanpa saya berikan komando begitu. Jadi inisiatif penarilah yang saya dapatkan, dan juga banyak filosofi dari pohon bambu yang saya tuangkan ke dalam gerak-gerak tubuh penarinya tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dede sudah menjawab ya pertanyaan dari penonton kita. Kemudian ada lagi nih pertanyaan dari Ayu Kartika untuk ketiga koreografer kita. Nah mungkin tadi sudah dijelaskan ya untuk Kak Bang Pusdi, pertanyaannya sudah dijawab mungkin. Tapi untuk dua koreografer yang di sebelah saya belum ini, terkait dengan bagaimana sih cara mengeksplorasi gerak dalam karya ini, pertanyaannya. Mungkin yang pertama mungkin Delinda. Ya, saya ulang ya. Bagaimana sih caranya mengeksplorasi gerak dalam karya ini? Baik, Suksmo, atas pertanyaannya saya jawab semaksimal mungkin. Eksplorasi gerak saya mulai dari tubuh, saya menyesuaikan juga dengan tubuh teman-teman sebagai mana bisa dia bergerak, saya sesuaikan dengan tubuh teman-teman juga. Ya seperti kelenturan saya dapatkan dari tubuh teman-teman dari suatu gerak itu, dan juga inspirasi tiang dari seseorang yang kurang mampu mendengar maupun berbicara, dan olah menjadi gerak seperti pengolahan mulut, adapun gerakan tangan yang menyampaikan suatu pesan ya terhadap menggunakan komunikasi terhadap sesama manusia. Ya, semua. Itu ya tadi jawabannya terkait dengan mengeksplorasi gerak dari karya Tunawiru. Ya, mungkin sekarang dilanjutkan lagi dulu deh. Baik, terima kasih. Bagaimana cara mengeksplorasi gerak dalam karya ini? Nah, jadi cukup bagus juga di pertanyaannya. Jadi yang pertama, saat mengeksplorasi gerak, jadi saya cerita sedikit ya dalam eksplorasi gerak tubuh ini. Jadi yang pertama, awalnya tuh saya diajak oleh bapak ke sebuah abian atau ke sebuah lahan yang istilahnya untuk mencari daun kelor yang awalnya. Nah, karena saking lamanya bapak mencari daun kelor tersebut, dan di sana pun banyak sekali ada tumbuh-tumbuhan termasuk dieng. Nah, dieng di sana tuh sangat unik-unik dan sangat beragam. Nah, jadi entah mengapa ada sesuatu yang mendorong saya untuk mengeksplorasi dieng tersebut. Nah, kemudian saat saya mengamati, nah jadi
untuk metode eksplorasinya. Setelah saya mengamati semua tiang tersebut, ada sesuatu yang saya dapat. Yang pertama, bagaimana keadaan bambu tersebut saat diterpa angin yang saya gambarkan di pengeran-pengeran tadi di video. Kemudian selanjutnya bentuk-bentuk bambu. Nah, bentuk-bentuk bambu itu di sana itu cukup unik. Ada yang menyilang, kemudian ada yang melengkung tetapi ukurannya lebih tinggi, kemudian ada yang hampir jatuh tetapi bisa disangga oleh temannya. Nah, jadi keunikan itulah yang memang saya dapatkan. Nah, di sela-sela keunikan tersebut, saya juga saat eksplorasi, saat saya mengamati itu sambil bernyanyi, kemudian sambil menarikan objek tersebut. Jadi sehingga nantinya di saat saya eksplorasi secara mandiri, sebelum saya tuangkan kepada penarinya, lebih mudah dan juga lebih, ya bisa dibilang ada bahan untuk nanti dituangkan langsung dan tidak lama juga prosesnya kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kebetulan juga di saat eksplorasi itu saya sebagai komposernya. Jadi memang saat eksplorasi, jadi saya jelaskan dua eksplorasi, kayak eksplorasi gerak dan eksplorasi musik. Nah, dalam eksplorasi musiknya sama halnya dengan eksplorasi gerak tadi, yakni lebih banyak menggunakan metode pengamatan. Kemudian di eksplorasi musik juga saya amati. Nah, ada salah satu pohon bambu yang memang ukurannya sudah sangat besar dan mungkin sudah lebih tua usianya kan. Jadi saat pohon bambu itu berbenturan, nah terdengarlah seperti suara-suara yang saya transformasikan ke dalam bentuk gendang-gendang di dalam gending legong tadi. Kemudian di dalam gending tersebut juga saya masukkan, nah ini pohon bambu yang sedikit unik. Nah, jadi setelah usianya begitu lama, kemudian entah mengapa yang membuat saya kaget itu pohon bambu ini tuh mekriak betul istilahnya, artinya dia kebagi dua secara sendirinya tanpa ada orang yang memang menebang atau yang memangkas bambu itu. Nah itu saya tuangkan ke dalam melodi-melodi kekendangan. Nah, selain itu juga dalam eksplorasi musiknya tidak berhenti sampai di sana. Nah, manakala ide yang tak terduga muncul, baik itu di jalan raya ataupun dimanapun saya sedang bersenandung kan gitu. Jadinya pada saat eksplorasi musik, nah contohnya di jalan raya kan. Nah, di jalan raya tuh kebiasaan saya memang sering menyanyi di jalan, bersenandung di jalan. Nah, ketemulah melodi-melodi yang saya tuangkan di dalam musik legong tadi. Nah, jadinya saking kebawahnya, biar tidak terlanjut kelupaan, jadinya saya rekamnya di pinggir jalan seperti itu. Nah, kemudian hasil rekaman tersebut saya tuangkan ke dalam aplikasi musik digital. Nah, untuk mengisi kegabutan juga kan saat itu. Nah, jadi tanpa terduga setelah saya menuangkan musik tersebut, kecanduan lah jadinya gitu, kecanduan. Nah, jadinya terus ingin eksplorasi mengenai konsep ini, dan akhirnya jadilah musik dan juga tarian yang berdurasi sekitaran 11 menit lebih. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali ya. Jarang di zaman sekarang ya, di angkatan saya ada seorang pelaku seni, istilahnya bahasa Balinya saya sempat dengar itu kalau nggak salah nyeraki gitu ya, nyeraki itu langsung membuat musik, langsung membuat tarinya itu dalam sekali risetnya. Banyak tadi seperti bambu yang ternyata kalau sudah tua umurnya itu bisa pecah sendiri ya di pohonnya. Ini ilmu baru nih, saya nggak tahu nih. Ya, untuk Kak Mangus ini udah ya untuk eksplorasinya. Ini ada pertanyaan untuk Kak
Mang Mus. Wah, jadi apa poinnya? Jadi trending topik nih kayaknya. Dari Hani Yustia. Ya. Pertanyaannya, karya ini termotivasi dari karya yang sebelumnya. Apakah dari segi pola gerak masih tetap sama? Apa ada perubahan? Nah, itu pertanyaannya Kak. Mungkin bisa jawab. Oke, thank you Hani atas pertanyaannya. Jadi ini sebenarnya problem saya dalam berproses juga. Apakah saya harus sama polanya atau saya rubah secara totalitas mengikuti dari basic si penari. Tapi yang pada saat ini saya pentaskan hampir 90% sama, pola-polanya, motivasinya tetap sama. Tapi kalau dulu pas saya TA irama tubuh ini dipendaskan itu udah hampir 100%, geraknya tidak ada yang dipatok, hampir semua gini apa namanya eksplorasi lah, bilang gerakan improvisasi. Tapi di sini ada bagian yang memang saya geraknya saya patok atau saya berikan penari untuk mengingat supaya tidak terlalu eksplorasi improvisasi aja. Jadi itu sih, tapi polanya tetap sama kok, nggak ada yang kurang atau ada yang lebih. Tahan dulu di sana mic-nya. Oke. Kebetulan di sini ada pertanyaan yang linear ya untuk ketiga koreografer. Jadi, nah terkait dengan pengolahan gerak, seberapa penting sih hitungan dalam sebuah proses penciptaan pola gerak? Nah dari ini pertanyaan dari Eka Budiarso Igede. Ya. Seberapa penting hitungan dalam proses penciptaan gerak? Hitungan. Mungkin hitungan dalam gerak 1 kali berapa perasa itu berapa 1/8 kah? Itu penting nggak sih dalam proses penciptaan gerak karya tari gitu? Kalau terkait dengan karya saya ini sama sekali tidak penting. Sama sekali tidak penting. Untuk bikin pola lantainya menurut saya tidak penting. Karena biarkan kalau bikin pola lantai ya, mohon maaf agak sedikit siapa namanya? Eka Budiarsa Igede. Eka Budiarsa Igede Eka Budiarsa. Kalau menurut saya dalam karya saya ini karena tidak pakai musik mungkin sangat-sangat tidak penting. Tapi jika karya saya ini saya pentaskan atau bikin karya dengan kelompok 10 orang, 20 orang, mungkin 1000 orang, atau pakai musik yang patok, ya sangat penting. Tapi jika dikaitkan dengan karya irama tubuh, apakah penting hitungan itu? Ya saya katakan tidak penting. Tetap tergantung situasi, kondisi, dan teks konteksnya juga dalam berkarya. Bukan metode yang kita akan ikuti, tapi strategi kita bagaimana membuat karya tergantung situasi dan kondisinya. Kayak gitu sih menurut saya. Ya, terima kasih Kang Mus, jawabnya sangat jelas sekali ya. Bisa dilanjutkan dari sini dulu mungkin. Ya, silakan. Kasihan tapi terus-terusan. Suksma atas pertanyaannya. Bagi saya hitungan dalam menciptakan sebuah karya tari dan dalam menciptakan pola gerak berapa perasa itu penting nggak sih? Bagi saya hitungan itu di dalam karya saya sangat penting karena dari hitungan itu yang bisa membuat pola atau alternate suatu gerakan. Bagi saya yang sangat penting di dalam karya yang apalagi di dalam suatu gerak alternate komposisi itu sangat penting bagi tiang. Hitungan itu sangat penting. Suksma. Terima kasih. Ini bisa dilanjutkan.
Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan pertanyaan seberapa penting hitungan atau fase di dalam gerakan. Nah, jadi seperti yang dibilang Wim Amos tadi, memang jika seperti yang kita ketahui bahwa tari Lego ini kan sudah mendominir musik. Nah, jadinya sudah ada patokan-patokan tertentu untuk beberapa frase-frase gerak di dalam satu struktur Lego tersebut. Nah, jadi memang sangat penting sekali di dalam, khususnya di dalam karya Lego ini. Jadi sangat penting karena jika misalnya dalam satu frase gerak itu terkesan artinya tidak pas atau dalam satu kalimat itu terkesan berlebihan, itu juga sangat gimana ya terkesannya dalam satu kalimat itu terlalu banyak lah, artinya too much gitu. Nah, jadinya biar nggak terlalu banyak, makanya di dalam tari Lego khususnya memang harus menentukan berapa frase di dalam satu struktur ya. Kemudian terutama sebelum perpindahan gerak itu, agar nantinya tidak terkesan kurang juga tidak terkesan lebih. Nah, jadi misalnya nih di frase yang pertama, nah dianya 1 kali 8, kemudian di frase kedua 1 kali 4. Nah, jadinya sedikit ada kekurangan diam di dalam satu tempat itu gitu. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dede. Itu ya penjelasan tadi dari 3 koreografer kita memiliki pandangan-pandangan yang berbeda-beda tergantung dari situasi dan kondisi yang seperti yang disampaikan tadi oleh Kang Mus, yaitu teks dan konteks. Ya, mungkin saya akan bertanya mungkin ini ya. Masih ada waktu nggak untuk panitia? Masih ada waktu? Masih banyak? Masih ya? Ya, saya kira ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya tidak. Nih, kita kan dalam 2 tahun terakhir ini situasi beraktivitas kita berbeda ya, berbeda. Biasanya kita ditonton secara langsung begitu. Nah, bagaimana sih pandangan terhadap seni pertunjukan yang diaplikasikan sekarang ke video daring, virtual ya istilahnya sekarang gitu. Mungkin bisa nggak berikan pandangannya terhadap situasi itu? Ya, dari siapa yang akan pertama menjawab? Dari siapa? Baik, terima kasih. Jadi pandangan saya terhadap pementasan video daring ini, yang pertama dari segi kesan mungkin kurang dapat ya kalau misalnya ditampilkan secara langsung, mungkin lebih dapat feelnya. Nah, kemudian ada positif dan negatifnya juga Kak. Jadi positifnya itu kita bisa lebih enjoy atau lebih leluasa dalam mengolah video. Nah, jadinya saat ini kan memang teknologi itu sangat penting. Nah, khususnya sebagai seorang pelaku seni, teknologi itu sangat penting. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu kan harus memang dipelajari gitu, supaya nantinya dalam tantangan apapun kita bisa, artinya kita tuh bisa tidak terhambat gitu. Nah, jadi untuk pementasan video daring menurut pandangan saya, dari sisi positifnya memang kita lebih enjoy dalam mengolah video. Nah, baik itu dalam bentuk sinematografi ataupun close up. Nah, jadinya misalnya contoh dalam karya ini memang menggunakan video tuh, cuma saya lebih enjoy saat memainkan close up, artinya ekspresi penari itu lebih terlihat jelas. Nah, jadi seperti itu, tidak terlalu buruk juga menurut pandangan saya tampil secara daring gitu. Jadi seperti itu Kak. Jadi sebenarnya memilih berdamai ya, situasi ya. Ya, mungkin siapa yang akan memberikan pandangan? Delinga. Suksma pertanyaannya begini. Bagi tiang sudut pandang tiang terhadap daring ini, saya harap
bisa terus dilaksanakan ya kalau bisa live ya. Demi kalau pas daring demi menaati protokol kesehatan ya secara daring demi para seniman muda bisa ikut tampil ring bulan menari dan bisa mengikuti acara bulan menari ini supaya tetap bisa berkarya sebaik mungkin gitu. Ya itu ya tadi harapan dari penyaji kita untuk bulan menari selanjutnya. Harapnya antusias sekali ingin terus berkarya di bulan menari ini. Ya sukses. Kalau saya sudut pandang saya menanggapi sebagai pecinta seni yang mungkin belum bisa dikatakan seorang seniman, tapi pecinta seni terhadap situasi pandemi seperti ini. Yang pertama, ini sebenarnya momentum kita sebagai seorang yang senang berkarya di disiplin ilmu tari, akhirnya terbuka wawasan kita lebih daripada biasanya. Akhirnya tetap yang seperti dikatakan ada plus minus atau buruk atau baiknya tetap ada, tapi menurut saya lebih banyak baiknya. Akhirnya kita tahu tentang sinematografi, akhirnya kita tahu tentang dance film, akhirnya banyak hal yang kita tahu, lebih banyak hal yang kita bisa eksplor bahwa tari itu bisa dijadikan film. Banyak hal yang kita harus bisa kembangkan lagi, nggak untuk tentang panggung proscenium, panggung kapal kuda dan lain sebagainya, panggung arena, outdoor, indoor. Bukan sekedar itu aja sebenarnya. Akhirnya di masa pandemi ini wawasan kita lebih terbuka, keilmuan kita lebih terbuka, interaksi kita tentang disiplin ilmu lain akhirnya terjalin seperti videografer, fotografer, atau lain sebagainya. Akhirnya terjalin semua. Yang dari dulu kita terlalu mungkin ya membanggakan tentang disiplin ilmu kita masing-masing, tidak mau tahu tentang disiplin ilmu tubuh, disiplin ilmu orang lain. Jadi menurut saya kesimpulannya ya ini momentum yang sangat luar biasa untuk mengembangkan jauh lebih baik dalam kreativitas kita. Itu aja sih. Ya, jadi itu ya tadi penjelasannya. Jadi momen ini dapat sebagai batu loncatan ya terhadap perkembangan dari disiplin seni tari, dapat berkolaborasi dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain ya seperti videografer tadi. Nah ini ada pertanyaan terakhir. Ini yang menjadi pertanyaan terakhir ya dari panitia penyelenggara ya. Bagaimana proses koreografer dalam melakukan seleksi penari, pemilihan penari dan ketika mendapatkan penari? Tentunya masing-masing penari memiliki ketubuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana sih cara koreografer untuk menjadikan kekurangan penari tersebut ataupun kelebihan dari penari tersebut dalam karya ini dipentaskan nantinya gitu. Oke. Ya langsung aja kan. Terima kasih Bapak Ibu panitia yang sangat luar biasa. Walaupun tanpa ada dosen pendamping tetap semangat untuk lanjut proses event ini. Saya sangat apresiasi mungkin teman-teman di sini. Karena di angkatan Ketiang juga sangat-sangat susah untuk mengajak teman-teman berproses bikin acara seperti ini. Tapi walaupun di masa pandemi seperti ini, teman-teman di panitia bisa tetap semangat untuk mengadakan acara ini. Jadi dari pertanyaannya bagaimana seleksi penari, kalau saya sangat simpel. Ini dari diajak, do aja, sini diajak, do aja. Itu ya. Jadi simpelnya bukan kualitas si penari yang saya butuhkan, tapi kemauannya untuk berproses yang saya saya akhirnya pilih lah. Karena juga saya tidak bisa mengajar dengan saya ini paling benar, tidak, tapi tetap dia berproses, saya berproses,
Saya mencari ilmunya dia dan dia juga mencari ilmunya saya. Akhirnya pada poinnya ya yang senang berproses, itu aja sih. Tapi tetap sih dalam teks konteks juga, dengan kalau misalnya nyari uang, misalnya perlu proses 2 hari 3 hari ya ini paling hubungan nanti paling jangan kok. Nah tetap pada situasi kondisi, makanya yang saya bilang tadi dalam berproses karya itu yang kita perlukan adalah strategi menanggapi situasi dan kondisi. Kalau misalnya ada karya pesanan mau kayak gimana, mereka yang membawa penari sendiri, kita kan nggak bisa milih jadinya. Nah bawa penari, kita hanya disuruh untuk mengkoreografikan itu. Ya seperti itulah. Tetap teks konteks atau situasi kondisi itu tetap harus kita pahami betul lah tentang dalam berproses berkarya atau mencari penari. Itu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Yuk dilanjutkan. Baik, di dalam seleksi penari, benar seperti yang dibilang Bima Mus tadi, nyengen nggak diajak, tuh kan ajak kan itu. Nah, tapi saya juga berpikir bahwa siapa aja yang bisa, artinya bermodalkan kebiasaan gitu. Artinya biar nggak tersinggung, artinya biar orang itu nggak terlalu pandai di bidang itu. Kalau memang dia mau dan bersedia untuk fokus dalam proses, dan itu juga tidak menjadi hambatan juga dalam kita berkarya. Jadi seperti itu. Singkatnya seperti itu sikap yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Dilanjutkan. Baik Suksmo, semua sudah dijawab sama Bima Mus. Saya juga sama. Yang mana yang bisa diajak, ya saya ajak. Siapa yang lebih mengerti, saya akan ajak. Mungkin yang kembali kepada situasi dan kondisi. Jikalau ya misalnya seperti bulan menari ini, jikalau teman-teman sibuk dan bulan menari ini sudah dekat, saya ajak teman-teman yang mempunyai kelenturan tubuh atau pergerakan yang baik, karena supaya bisa mempermudah suatu proses yang saya bisa lakukan, lebih mengarah kepada kondisi dan situasi. Ya, terima kasih ketiga koreografer. Bagaimana panitia atas jawabannya? Sudah ya? Ya, itulah tadi pertanyaan terakhir dari acara diskusi bulan menari yang diadakan pada tanggal 28 September 2021. Bahwa dalam situasi serta kondisi apapun, kreativitas merupakan sebuah hal yang kekal bagi seorang manusia ataupun pelaku seni. Jadi tetaplah berkarya. Salam kreativitas. Saya Adi Mahendra undur diri dan sampai jumpa lagi bulan depan di acara bulan menari selanjutnya. Terima kasih. Oh, Santi. Oh.